bulan. Ya, nggak tahu gimana ya, ini benar-benar selama 3 bulan itu ya bersyukur saya tidak pernah ada flu. Nah, semoga ya, ini benar-benar mujarab buat saya dan keluarga saya. Oke, sebelum kita masuk tentang Hawa, kita lihat ya background dari suasana dari kejadian ini ya, Hawa ya. Di kejadian 2 itu dikatakan sebelumnya Tuhan menciptakan alam semesta ya. Kalau kita baca di kejadian 1, Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan ciptain manusia pada hari ke-6. Tuhan juga mendesain taman. Ya, saya bayangkan Tuhan buat satu taman untuk manusia tinggali. Ya, dikatakan di Kejadian 2 ayat 8 dibilang, bentar ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Bayangkan, ini adalah rumah, tempat di mana Tuhan buat untuk manusia pertama yang Dia ciptakan. Ya, arti dari kata taman itu sendiri berarti adalah tempat yang terlindung. Tempat yang saya bayangkan itu adalah tempat yang sejuk, karena di Kejadian 3 juga dibilang udara yang sejuk. Ya, itu adalah tempat yang nyaman. Dikatakan di sini dibilang dilindungi dengan sempurna. Kata Eden sendiri berarti kesenangan, kebahagiaan. Eden artinya surga. Tuhan mempersiapkan satu tempat yang sangat spesial buat manusia yang Dia ciptakan. Wow, saya bayangin ini tempat yang saya bayangin kayak gimana ya? Kayaknya melebihi dari apa yang saya pikirkan dan saya bayangkan. Yang saya bayangkan adalah puncak, nyaman, cantik, bunga, terus kalau mau makan terus punya buah-buah yang kayak di Bangkok yang kayaknya pepaya segede-gede gabah, bukan pepaya, mangga yang gede-gede dan enak, itu mungkin yang saya bayangkan. Tapi kita lihat lagi di Kejadian, kita lihat penciptaan manusia. Dikatakan di Kejadian 2, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan. Aku menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan Dia. Wow. Tuhan berinisiatif menciptakan manusia. Tuhan udah punya satu tujuan ya. Dia bilang, Tuhan sudah bilang bahwa ini loh, gelar wanita itu adalah penolong. Perempuan itu dari kata Ezer. Artinya adalah mitra penolong. Ezer Kenegdo, life savior, penyelamat hidup. Bayangin kalau kayak Tuhan yang desain sendiri, desain khusus terhadap wanita. Saya bayangkan hari ini Tuhan membentuk saya, dan Dia buat saya tuh so special. Bukan kita semua. Kita lihat lagi di arti kata Hawa sendiri, itu diambil di Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Apa arti kata Hawa? Dikatakan Hawa artinya pemberi kehidupan. Waktu saya belajar di sini, saya bayangkan betapa Tuhan itu membuat segala sesuatunya itu kayak sempurna banget ya. Dia ciptain manusia, oh ini loh pasangan. Tapi sebelum masuk di cerita tentang tragedi yang terjadi Hawa, mungkin kita perlu berpikir. Saya berpikir, kalau saya bisa dikasih skor 1 sampai 10 terhadap suami saya ini termasuk penolong nggak ya? Berapa nilai saya terhadap suami saya? Saya waktu kita lagi bagus, suami saya ngomongnya, wah, dia bilang, oh honey, kamu 8. Wah, kayaknya wah. Ya, maksudnya, tapi itu
bagus juga untuk membantu hati saya untuk saya selalu menanyakan kepada pasangan saya. Kita lihat lagi di Kejadian. Kejadian, kita mulai ya cerita tentang bentar ya ini. Oke. Adapun ular, kita lihat di Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Adapun ular, dialah yang paling cerdik dari segala binatang yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu perempuan itu berkata kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bentar. Halo, kok nggak bisa di itu ya? Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suami yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Wow, tragedi terjadi. Apa yang terjadi? Ya, kita lihat sama-sama ya. Kita belajar tentang kejatuhan pertama wanita. Apa tragedi yang terjadi? Disobey atau obedience? Hawa ragu. Benarkah Tuhan bilang akan mati? Ya, kalau kita lihat di Kejadian 3, dia mulai ragu, mulai ada delusi, mulai bingung. Benar nggak sih? Tapi Tuhan itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Hawa mulai memiliki pikirannya sendiri. Benar nggak sih? Ini antara patuh atau punya pikiran diri sendiri? Ya, dia mulai teringat lagi. Hawa mulai mikir lagi, benar nggak akan mati? Dia ingat kata-kata Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kamu makannya pastilah kau mati. Hawa teringat kata-kata Tuhan. Tapi kadang-kadang kalau saya ngerti ya dengan pikiran ini ya, kadang-kadang saya pribadi pun relate kayak, oke, enggak lah, kayaknya enggak deh, salah nih kayaknya bener nih katanya si iblis nih, katanya ular bener nih. Saya kadang-kadang suka berpikir, enggak lah, nggak apa-apa lah, biarin aja. Ya, saya mulai memilih untuk saya nggak obey. Tapi disitulah kejatuhannya. Apalagi, bertindak sebelum berpikir atau berpikir sebelum bertindak. Hawa impulsif. Dia ambil keputusan hanya melihat. Ya. Dia bilang apa di sini? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang baik dan yang jahat. Hawa mulai mengambil keputusan hanya dengan melihat. Kita wanita sebenarnya pakai feeling ya, boleh juga sebenarnya. Tapi kadang-kadang feeling kita kecepatan. Feeling sama mikir itu beda-beda tipis ya. Kayak, wah, kalau bahasanya sister, kalau ngeliat ada barang bagus, ayo kita gercep, ayo siapa cepat. Ya seneng banget deh tuh. Saya punya, ya banyak ya, kita pasti ada grup isinya ibu-ibu. Kalau ada yang jualan, ayo cepet-cepetan gitu. Kayaknya gampang banget promosinya. Kita nggak mikir. Seringkali kita nggak tahan. Itu kayak, ini ya, cepet maunya, akhirnya maunya cepet-cepet. Hawa ingin menjadi seperti Allah.
Saya yakin si Hawa sih nggak mau kayak saingan sama Allah, tapi kayaknya wow, ini kayaknya menarik nih, menjadi hebat, menjadi pintar, ada daya tarik. Dia mulai mengambil alih peran suami tanpa dia minta pendapat kepada Adam. Dia langsung aja dan mulai mengontrol keadaan. Kadang-kadang cepat ya, apa ya, terjadi perdebatan. Saya mengalami ya, perselisihan perdebatan itu kayak kadang-kadang saya udah lupa deh. Saya cuma mau, pokoknya ini, harus. And then terjadilah perdebatan. Mulai tragedi itu terjadi lagi. Apalagi tragedi yang terjadi? Ingratitude atau gratitude. Bicara tentang bersyukur atau tidak bersyukur. Dikatakan di Kejadian 3 ayat 6, perempuan ini melihat bahwa buah-buahan itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Wow, kita wanita nggak bisa melihat barang bagus, enak, atau fotonya bagus nih kayaknya nih, enak nih kayaknya nih. Atau ngeliat barang maunya merah, kuning, hijau. Beli baju kayaknya kalau nggak ambil semua kayaknya susah ya. Mulai fokus apa yang saya punya atau yang saya nggak punya. Kadang-kadang tragedi itu bisa terjadi waktu kita mulai membandingkan, mulai mau apa yang saya ingin. Saya mau ini, harus. Nah, apalagi Hawa sebenarnya banyak pilihan. Dia memilih yang dia nggak punya. Kadang-kadang kejatuhan kita adalah waktu kita reaktif. Kita mau ambil cepat-cepat tanpa mikir dan lebih fokus ke keinginan yang nggak bisa dikendalikan. Dan akhirnya membawa bencana yang besar. Keinginan itu udah susah dibedakan antara keinginan atau kebutuhan. Hawa nggak butuh, tapi dia ingin. Berapa sering saya juga seperti itu. Saya nggak butuh barang itu, tapi aku mau. Saya mau semua. Tapi sister mungkin ini yang saya mau, yang ini sepertinya saya sangat relate dengan feelingnya Hawa. Waktu melihat Instagram tergoda, wah kok keren ya, kok ini ya, teman-temanku begini ya. Atau kenapa dia lebih sukses atau apa, kayak kita mulai membandingkan, itu bikin kita nggak bersyukur. Banyak keinginan, tapi kita juga harus fokus bersyukur. Karena waktu kita nggak bersyukur, kita masuk di satu bencana yang besar. Apalagi sister yang kita bisa belajar. Istri has a great influence for her husband. Wanita itu punya pengaruh yang besar buat suami. Lihat ya. Ini juga si suami juga nggak mikir, dia percaya istrinya. Ya. Lalu Kejadian 3:6b. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya dan bersama-sama dengan dia, dan suaminya memakannya. Wah, bayangkan. Saya ingat ya, saya kadang-kadang sama suami saya suka, hani ini makan. Dia langsung, oh iya apa nih? Jadi gini, dia langsung makan, terus itu dia bermain, ini apaan sih? Pokoknya enak, percaya aja. Tapi ayat ini sebenarnya lebih menantang saya adalah, saya masih ingat karena suami saya frustasi. Saya menjadi penolong yang nggak menjadi penolong, justru yang bikin suami saya hancur. Ada satu saat waktu suami saya frustasi karena hal kecil. Dia ngerasa saya ini susah banget dikasih tahu. Saya terlalu sombong. Waktu itu saya ngerasa itu hal kecil ya. Hal karena saya cuman kayaknya menyeletuk, nggak sengaja saya ngomong kasar sama dia. Dia tanya apa, saya bilang, udahlah. Habis itu dia bilang, kamu bicaranya nggak respect. Saya ingat sekali dia ngomongnya baik ke saya. And then saya bilang, kamu tahu dong, kamu harus tahu saya dong. Saya kan lagi sibuk gitu. Wah. And then di situ tiba-tiba dia frustasi. Tiba-tiba suami saya, kalau kamu lihat suami saya kayak pendekar, ya. Tiba-tiba dia menangis. Ya. Nggak ada suami saya kan, nggak ada.
orang suami saya yang badannya gede, dia bisa nangis, terus dia kayak nangis kayak anak kecil dan dia merasa, kenapa kamu susah banget dikasih tahu. Wah, itu hancur, itu bikin hati saya hancur ya, sister ya. Maksudnya kayak hanya hal kecil, tapi saya bisa memberikan pengaruh yang luar biasa buat suami saya. Saat itu dia bilang gini, kita pendeta, tapi kita juga manusia, kita juga mengalami masa-masa pasang surut kehidupan. Waktu itu dia bilang, kita nggak bisa jadi pendeta kalau kayak begini. Oke. Saya mulai menyesal. Hanya sedikit, berapa sering kita nggak sadar, hal kecil bisa mempengaruhi kerohanian suami atau juga emosi. Oke. Dan juga saat ini pandemik ya, kalau mami lagi happy, seluruh rumahku tuh happy banget. Apalagi anakku, Axel ini, kalau mami lagi happy, saya bisa sabar ngomong, iya Axel mau apa. Tapi kalau saya lagi nggak happy, atau saya lagi rushing, saya bilang, Axel stop, aduh. Maksudnya, dan akhirnya bukan Axel aja, adiknya, adik-adiknya, suamiku, jadi seluruh rumahku jadi heboh. Ya, sister, saya mau ingatkan bahwa kita punya pengaruh yang besar di dalam rumah kita. Amin. Kita lihat lagi. Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, ialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu. Itu ular itu yang memberdayakan aku. Maka aku makan. Mereka mulai saling menyalahkan. Mereka nyalain. Ini gara-gara kamu. Kita berhutang. Kalau dipikir ya uangnya kan, ya kadang kita bisa nyalahin pasangan ya. Tapi kita lupa bahwa kita juga nikmatin kok. Gitu ya. Kita nyalahin. Kadang saya suka ini ya, keceplosan. Saya bilang, Ayla. Saya bilang ke ini anakku, kalau ke Ayla enggak, ke Axel jangan bikin mami marah ya, gitu kan. Axel jangan bikin mami marah, saya nyalahin. Padahal yang dosa kan saya gitu loh, yang marah kan saya yang dosa gitu. Kamu jangan bikin mami marah. Jadi kadang saya nyalahin. Hello, ini salahku, ya. Kita memilih, kita nyalahin atau kita take responsible. Bagian apa yang harus kita ini? Saya ingat ya, suami saya ada melakukan, ada keputusan yang dia nggak ngomong sama saya, dan akhirnya keputusan itu merugikan kita. Saya marah sama suami saya. Aduh, saya nggak happy, saya marah. Tapi waktu itu akhirnya kita jadi konfliknya tuh lama banget karena masalah itu. And then waktu saya mengambil keputusan, oke, Tuhan, saya mau ambil responsible. Kalau memang kita rugi ya sudahlah. Aku tetap support suamiku. Even itu dia melakukan, itu akan merugikan saya yang besar. Tapi ya ini adalah pilihan kita, sister. Coba kita lihat lagi. Apa yang terjadi waktu tragedi itu terjadi? Kita masuk di shame, ya, malu ya. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan di antara pohon-pohon di dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kejadian 10. 3 ayat 10. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman, aku jadi takut karena aku telanjang. Sebab aku bersembunyi, sebab itu aku bersembunyi. Ya, kita lihat ya, akibat dari keputusan yang salah bikin mereka ini malu ya. Mereka sembunyi, takut, nggak mau udah tahu salah, jadi disembunyi aja. Coba buat saya mengakui kesalahan, mungkin kepada suami ya, mungkin kalau mau orang lain masih lebih baik lah. Itu adalah sesuatu yang sulit. Perkara sulit buat saya waktu saya, kadang saya masih suka melihat suami saya itu kayak saingan. Jadi kalau saya kalah tuh saya malu. Malunya saya itu kadang-kadang nggak sehat. Malunya saya itu adalah counter, menyerang dia, atau saya sembunyi, avoid, menghindar.
Tapi apa yang terjadi ya? Ini kelihatan borok itu kayaknya malu terhadap pasangan. Tapi hari ini ya, saya percaya bahwa apalagi akibat dari perbuatan mereka. Kita lihat ya. Ayat 23. Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ini adalah konsekuensi dari manusia, Adam dan Hawa. Dari taman yang begitu indah, mereka harus keluar. Ya, bayangkan, hari ini seperti waktu, bayangkan akan menjadi hari apa? Seperti apa hari kita waktu kita dari tinggal di kehidupan yang begitu nyaman, karena kesalahan, keputusan yang tergesa-gesa, tindakan yang sembrono, hubungan kita dengan Tuhan jadi jauh, dan harga yang kita bayar mahal, bencananya besar. Tapi yang menarik adalah apa respon Hawa setelah mereka keluar dari Taman Eden. Ya, kayaknya sama ya dengan kita ya. Hawa melewati dari new normal dari normal life ke new normal. Tanah yang dia harus kerjain, dia harus usahain. Padahal tadinya dia tinggal makan, mau makan. Apa aja semua disiapkan. Dia menjadi manusia. Apa respon Hawa setelah itu? Setelah dia melewati masa-masa sulit, malu, tragedi, ya, dia recover. Ya, kita lihat di Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat ini ya, saya mungkin menyesal ya. Saya bayangkan waktu, saya menyesal. Tapi kalau saya baca ayat ini, sepertinya Hawa sudah melewati masa sulitnya. Ya, dia sudah berdamai lagi dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik. Waktu kita jatuh, Tuhan juga nggak akan biarkan kita jatuh. Waktu saya mengambil keputusan untuk, kayaknya saya salah. Saya butuh memperbaiki hubungan saya. Tuhan bekerja di sana. Ya, kita lihat lagi. Kita tahu ya, abis kejadian 4 ayat 1, ada tragedi lagi. Kain, dia punya anak Kain, dan ini bukan something yang mudah buat seorang Hawa ya. Bayangkan baru masa sulit sudah satu fase lewat, tiba-tiba anaknya dysfunction ya. Anak pertama Kain membunuh adiknya sendiri. What in the world? Kayak sebagai orang tua, kalau kita ngeliat kayak gitu, aku nggak bisa bayangin betapa hancurnya. Tapi yang menariknya lagi di Kejadian 4 ayat 23, dikatakan Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Hawa memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Hawa ini adalah wanita pertama yang banyak pengalaman, ya, melahirkan anak. Habis melahirkan dia nggak tahu, dia nggak punya mertua, dia nggak ada yang ngasih tahu. Mungkin Tuhan ya yang kasih tahu ya. Tiba-tiba parentingnya langsung jebret. Aduh, anaknya saling iri. Itu pasti sangat sulit ya. Ibu pertama dari anak yang dysfunction ya. Pernikahan yang, tapi kabar baik. Hawa memiliki pernikahan yang berumur 900 tahun. Wow. Itu kayak, oke, ya, apa hal yang kita bisa belajar dari pelajaran Hawa pada siang hari ini? Hari ini kita diperhadapkan oleh dua pilihan. Kita mau jadi patuh atau kita mau yang tidak patuh, berontak terhadap pasangan. Kita mau yang menjadi wanita yang wise, atau kita yang reaktif, yang nggak mikir sebelum bertindak, berpikir tindakan selalu karena emosi, karena mau suka ya. Kita juga bisa mau jadi orang yang memilih menjadi orang yang bersyukur, atau kita yang nggak bersyukur, maunya
maunya fokus ke keinginan terus, tapi nggak fokus apa yang menjadi kebutuhan. Bisa menjadi bad influence, pengaruh yang buruk atau yang baik, atau juga bisa menyalahkan keadaan. Ini pandemik nih, aduh seandainya kita begini, aduh ini karena hutang, karena kamu, bukan karena saya. Nah, ini perlu kita ini pilihan yang kita harus hadapi. Atau apa yang kita bisa belajar lagi? Hawa mulai membangun kembali hubungannya dengan Tuhan. Saya percaya dia juga menjalin lagi dengan suaminya. Kenapa? Mereka menikah di umur mereka 900 tahun. Jadi bayangkan berapa ratus tahun they growing old together sampai itu kayaknya saya nggak bisa sedikit bayangin 800 tahun mereka menikah. Kita mentoknya paling 70 kali ya. Dan ya emang nggak di detail, tapi saya lihat bahwa dia punya hubungan yang baik karena dia umurnya sampai 900 tahun. Nah, bagaimana seandainya hubungan kita, bagaimana caranya bisa mengembalikan hubungan saya dengan pasangan? Memang banyak ya hal, saya sampai hari ini saya terus belajar dan ini nggak mudah. Saya adalah orang yang dibesarkan kayak anak manja ya, entitled. Semua hal saya dipenuhi. Saya mau ini ya harus paksa. Tapi kayak kadang-kadang saya jadi orang yang selfish. Waktu saya mau, tapi saya tahu bahwa waktu kita mau orang bertengkar itu butuh satu orang yang hanya satu orang saja yang bisa, butuh dua orang untuk bertengkar. Jadi kalau misalnya cuma satu pasangan kita, kalau sayanya baik, pasti kita nggak akan bertengkar. Ini how to reconnection. Oh, yang pertama adalah kita perlu mengakui kepada diri sendiri. Jadi pertama kita harus ngaku dulu sama diri sendiri. Ya kadang-kadang karena apa? Kalau kita nggak sadar salahnya di mana, kita jadi nggak tulus. Itu hanya di logika aja biar cepat, biar masalah cepat. Suami saya itu orangnya sangat sensitif terhadap suara. Dia bisa kalau ada suara nada tinggi sedikit, dia akan bilang bahwa ini kamu nggak respect. Nah, itu buat saya agak sulit untuk menerimanya, but I still learning. Tapi waktu ini membantu saya waktu saya mulai ngaku, oh ya, aku salah. Ya. Yang kedua, aku ambil ini dari 5 apologize, 5 language apologize. Menyatakan penyesalan. Ya, perlu sebelum itu kita akui dulu bahwa kita salah. Nyesal. Saya menyesal. Ya, yang ketiga, yang ketiga, menerima tanggung jawab. Yes, aku bersalah. Ya, nanti saya kasih contoh. Buat pernyataan supaya hubungan itu apa yang saya bisa lakukan untuk bisa memperbaiki keadaan ini. Bertobat dengan tulus. Saya berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Minta pengampunan. Ya, mungkin saya kasih contoh ya. Ini baru-baru ini saya baru melakukan hal ini dan it works. Ya puji Tuhan itu berhasil. Saya bilang sayang, saya menyesal. Saya bersalah karena saya bicara tidak respect sama kamu. Saya menantang kamu. Hani, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa memperbaiki keadaan ini? Saya benar-benar minta maaf, Hani. Sorry ya, saya berusaha untuk nggak lakukan. Kamu mau nggak sayang maafin saya? Ya bersyukur. Semoga ini membantu sister karena hal ini adalah saya masih terus belajar, tapi saya berharap kita bisa belajar dari tragedi yang terjadi oleh wanita pertama di Bible dan ini bisa bikin kita terus bertumbuh menjadi wanita seorang, menjadi penolong yang sepadan untuk suami pasangan kita. Amin. Thank you. Saya kasih ke host ya.
Thank you. Amin. Thank you, Jona, untuk pelajarannya. Bisa kita kasih virtual tepuk tangan atau jempol di sini? Iya, thank you. Thank you. Saya juga banyak belajar ini, Jona. Oke, tentang tragedi. Saya percaya kita semua di sini dalam di pernikahan kita, parenting kita, mungkin di pandemi ini mungkin pasti ada tragedi. Ya, tapi dengan hari ini belajar ini kita diingatkan. Ya, buat saya tentang tadi waktu Jona yang bersyukur. Kadang kita gampang bersyukur untuk hal yang baru, untuk hal yang lebih. Ya, tapi buat saya kayak bersyukur untuk suami yang 16 tahun udah bersama saya. Kadang saya bisa take for granted gitu. Oh, dia emang baik lah. Dia ya udah pasti sayang sama aku lah. Tapi jadi itu yang membuat gampang untuk saya tidak submit juga sama suami. Ya, taking for granted. Juga tadi dari semuanya yang tentang tadi share tentang reconnect. Ya, reconnection benar-benar butuh humility. Ya, bodoh rasanya kalau kita coba hal yang sama tapi expect hasil yang berbeda. Ya, thank you untuk diingatkan tentang disobedience dan obedience. Ya, itu need faith sama benar-benar humility. Ya, kalau cuma kita take action tanpa faith, tanpa kita nyambung sama Tuhan juga, akhirnya kita frustasi sendiri karena hasilnya mungkin yang kita mau. Ya, bukannya apa yang Tuhan mau. Oke, thank you Jona buat semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke respon dan question and answer, saya mau minta tolong Fanny untuk foto kita dulu semua ya. Karena nanti saya tahu ada beberapa yang cabut atau kita mau foto dulu. Ini udah tradisi Mom in Touch ya. Dari Zoom dan YouTube hari ini ada 90 moms yang dengan acara kita di siang ini. Amin. Oke, saya persilakan Fanny untuk take foto ya, Fan. Oke. Ini kita ada 3 room, jadi room yang pertama dulu ya. Yuk smile dulu yuk semua. Pamer gigi. 1, 2, 3. Oke, ditunggu ya. Habis ini room 2 ya. Disiapkan senyumnya cantik. Oke, 1, 2, 3. Oke, habis ini room 3 ya. Terakhir. Habis itu boleh bagi yang mau bertanya. Ya, room 3 yuk. 1, 2, 3. Oke, sudah. Thank you ya fotonya. Oke, sudah. Question and answer di YouTube ada, Fan? Sebentar ya. Masih belum. Oke, ada yang mau sharing dulu sambil kita nunggu ini question and answer nih kayak jelas banget nih. Tidak ada pertanyaan nih. Ada yang mau share tentang pelajaran ini, tentang pelajaran Hawa? Silakan. Silakan yang mau share, monggo, jangan malu-malu. Monggo. Ya, silakan. Thank you Jona buat lessonnya. Ya. Bener banget Jona ya, untuk perempuan itu susah-susah gampang membawa diri dengan pasangan ya. Kadang kan nggak tahu, kadang nih aku ya selalu merasa aku lebih tahu gitu kan. Kok dia nih lambat ya, aku tuh lebih tahu gitu loh. Terus kayak dia kok nggak tahu sih ini bagus, kok dia pilih yang itu. Terus kayak semua hal tuh selalu merasa aku lebih tahu. Mungkin jadi mungkin karena mereka lebih diam ya, suamiku lebih diam, jadi aku merasa dia tuh nggak tahu apa-apa terhadap sesuatu, terhadap semua. Tapi dari lesson ini sama kayak Hawa ya, dia selalu merasa dia lebih tahu. Dia merasa lebih mengerti apa yang dibutuhkan oleh keluarga. Dia merasa lebih mengerti bagaimana memperlakukan pasangan ataupun keluarga. Jadi kayak lesson ini juga ngingetin aku kalau aku harus tetap menjadi istri yang penolong, bukan yang memimpin ya. Karena dengan aku memimpin itu kebanyakan adalah malapetaka, bukannya
sesuatu yang baik. Jadi thank you buat lesson ini diingetin lagi untuk juga mengakui kalau memang salah ya bilang salah, jangan galak dulu baru aku begini karena kamu gitu kan. Aku biasa begitu. Jadi kayak aku tuh marah, ini sebenarnya bukan marah, cuman kamu sih mukanya nggak enak gitu kan. Padahal sebenarnya dari aku yang marah. Thank you udah diingetin. Semoga ini juga mengingatkan aku terus supaya jadi perempuan yang sesuai dengan Alkitab ya. Tidak menjadi if yang mula-mula. Thank you juga, semoga inspirasi semua Mom. Thank you Jana. Ya, thank you. Amin. Thank you, Funik. Benar yang Funik bilang ya, kadang kita pikir suami kita diem, kita lupa ngaca, karena mereka diem karena kita kebanyakan ngomong, nggak kasih mereka kesempatan. Terus saya, kenapa diem? Kita baru detik udah ngomong, gimana detik udah ngomong, gimana saya ngomong? Lambat banget sih. Itu kayak ini loh, kan komunikasi itu kan ada verbal sama ada non-verbal. Nah, saya tahu bahwa jadi kalau bahasanya tuh saya behaviornya bagus kalau bahasa suami saya kepada saya. Kamu behaviornya bagus banget, tapi muka kamu kayak bahasa non-verbal saya menunjukkan bahwa saya masih kayak nantangin. Nah, itu yang mungkin kadang kita suka lupa bahwa ada bahasa non-verbal yang nggak kelihatan, tapi itu bisa banyak kalimat yang bisa dibaca pasangan atau bahkan juga sama anak kita. Mungkin mau ingetin itu juga sih, sis. Jangan lupa bahasa tubuh. Benar. Ya. Nah, ada yang verbal kena semua ini. Kena semua, betul. Atau ada yang verbal, kayaknya kata-katanya bagus, tapi intonasinya nggak apa-apa, terus aja. Robek-robek sayur, potong-potong cabai, tambah kenceng gitu ya. Banting-banting pintu gitu ya. Oke, ini boleh share deh yang banting pintu. Ya, Jona, thank you ya. Apa yang kamu bawakan juga benar-benar so you ya, benar-benar live lah. Memang ya kalau bicara tentang Hawa ini ya memang apa ya? Memang kadang-kadang itu sangat butuh untuk berjuang ya, untuk bisa menjadi if yang bisa membantu suami ya, bukan yang menjadi perongrong untuk suami ya. Itu nggak gampang juga untuk aku lalui ya. Seperti yang Funik tadi bilang juga ya, ini kok lambat ya, atau ini dia kok gini ya, ini kok kurang ini, kok kurang itu. Jadi kalau boleh di-describe itu segala yang ada di suami yang kurang itu akan sangat gampang aku jelaskan. Dia tuh kurangnya ini, kurang itu, kurang ini, kurang ini. Tapi itu jadi menutupi hal-hal bagus yang hal-hal baik dan hal-hal yang aku bersyukur tentang dia gitu ya. Jadi tanpa sadar itu kalau kalau dipelihara, kalau diteruskan terus menerus gitu, setiap hari semakin ditambah terus menerus begitu, itu akan menjadi penghancur suami sebenarnya. Jadi sebenarnya dalam hati kepingin suami bisa lebih bagus, pingin suami bisa lebih memimpin lah ya, pingin suami bisa punya tanggung jawab lebih, tapi ternyata aku juga yang menjatuhkan dia. Jadi itu sesuatu yang aku sebagai istri juga harus pelajari terus ya, harus berjuang juga terus menerus setiap hari ya, harus benar-benar waspada ya, harus punya alarm yang kenceng. Jadi setiap kali yang tadi verbal dan non verbal itu mau keluar, itu alarmnya harus bisa bunyi dulu. Ya kan, nanti kalau udah keluar, nah bisa gawat itu. Apalagi yang non verbal, apalagi aku ya, yang pasti selalu fokusnya mukamu tuh loh, matamu itu loh. Aduh, itu aku capek banget kadang-kadang. Ya ampun sih salah, tanya harus diapakno ya, dioperasi aja ta. Kadang aku sampai swebel tuh sampai gitu. Ya gimana nih mukaku dari sononya kayak gini gitu loh. Kadang aku ngomong gitu, tapi suatu kali dia marah kan. Oke, kalau kamu bilang mukamu gini, nih kaca ya, aku taruh di depanmu nih. Kamu ngaca dulu, Ki, ngaca. Dia bilang gitu. Coba
diulang tadi cara ngomongmu yang tadi kayak apa? Aku langsung iya nggak enak juga ya. Terus mau ngomong juga aneh juga kan ngaca tuh lihat-lihat diri sendiri. Terus kira-kira gimana nih mukaku gitu kan? Aku lihat juga memang nggak menyenangkan juga ya ketika ada sesuatu yang dari dalam hati ini aku nggak oke. Kemudian dia ngerasa sebenarnya nggak usah aku ngomong, lihat muka aku aja udah tahu dia ini aku ada yang nggak oke ya. Jadi itu benar-benar harus apa ya, harus benar-benar dikontrol lah ya, harus belajar juga yang tadi five language itu ya, wah itu susah banget itu. Aku menyesal, kemudian aku berjuang ya, aku ke depan nggak akan melakukan ini. Ih, susah banget itu, ya ampun. Jadi ngomongnya sih gampang ya, tapi pada saat kejadiannya itu loh, kan kadang tuh aku bisa berpikir gini, nah itu kan gara-gara kamu, kamu nggak gitu kan aku nggak gini. Nah itu yang paling banyak gitu. Coba deh kalau kamu gitu, nah aku nggak mungkin gini kan, jadi ini salahmu. Nah gitu kan, jadi sebenarnya juga pemikiran-pemikiran seperti itu tuh jadinya lebih menyalahkan dia, lebih condongnya ke dia, tapi nggak fokus diri sendiri. Padahal diri sendiri juga salah kan, dari muka juga nggak nyaman dilihat kan, terus dari mata juga terutama, apalagi dari kata-kata. Ya itulah, itu thank you lah Jo, kamu ngingetin aku lagi untuk Thank you sharingnya. istri-istri ini harus terus berjuang lah. Itu bukan hal yang natural juga buat aku ya, tapi aku harus terus latihan tiap hari. Ya aku praktekkan lah itu ya 5 language tadi itu. Ya itu susah banget. Ya thank you. Ya Fan. Oke, dua ibu, dua mamis lagi yuk yang sharing. Ini Mika dari Jogja mau sharing. Thank you Jona. Thank you Jona. Iya Mak. Jadi ini ya, jadi belajar untuk kadang-kadang kita ini istri nggak mau ada tragedi, tapi kenapa kita menjadi pencipta tragedi? Lucu ya, kadang-kadang aku tuh belajar pada dasarnya ya kepingin damai, kepingin semuanya tenang, sentosa gitu ya. Tapi kok nggak sadar ya, sebenarnya pemicunya itu sebenarnya kalau diruntut-runtut, kalau ada CCTV-nya Tuhan dibuka, ya sebenarnya pada mulanya ya karena istri, karena aku sebenarnya. Jadi kebanyakan kalau dihitung persen, 80% tragedi terjadi karena istri, karena aku. 20%-nya mungkin karena suami. Suami itu juga terpicu karena istrinya yang membuat tragedi. Tapi aku sangat terbantu ya. Thank you banget untuk terus diingatkan dari memang Tante Hawa ini ceritanya banyak banget. Si Tante Hawa ini dari dia kita bisa belajar untuk mau menghindari tragedi yang nggak penting atau memang benar-benar ya kerjanya menciptakan tragedi. Nah, aku pada dasarnya juga istri yang susah diatur. Yang mau ngomong gitu aja susah ya. Nyangkut di tenggorokan, nyangkut. Susah ya Mik ya. Nyampe sini doang gitu loh. Aku pada dasarnya istri yang nggak gampang diatur, susah OB, susah susah percaya dengan perkataan suami, mikirnya kebanyakan gitu ya. Nah, tapi thank you untuk diajarkan lagi menjadi istri seperti yang Tuhan mau dan belajar dari setiap kesalahan-kesalahan, terutama dari Hawa. Thank you Jona. Thank you Mak. Mak Mika, udah share. Oke, satu lagi ada yang mau share sebelum kita masuk ke polling nih. Dan kita hari ini ada yang mau share, monggo. Aku sharing ya. Ya, apa nih? Lia. Iya. Oke, Lia, thank you. Oke, sharing ya. Thank you Jona buat sharingnya luar biasa karena saya juga cewek yang ini ya, yang mandiri warrior. gitu ya. Jadi saya warrior.
Langsung Feni bilang warrior. Iya, dulu itu sering konflik dengan suami ya karena saya merasa bahwa saya sudah melakukan yang benar, sudah juga bekerja istilahnya dengan mungkin dulu sombong ya, maksudnya dengan apa income yang lebih besar kayak gitu dan merasa apa ya, saya lebih dari dia dalam banyak hal kayak gitu. Jadi itu yang membuat saya sombong dan nggak bisa respect sama suami ya. Hari ini kembali diingatkan sih. Memang saya juga belajar bahwa apa Tuhan juga nggak suka ya dengan kesombongan itu adalah awal kejatuhan kayak gitu ya. Dari kejadiannya Hawa juga kayak gitu ya. Sama saya juga nggak mau itu dulu membuat hubungan pernikahan kita soalnya jadi rusak kayak gitu loh ya. Dan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Sehingga tentunya ya rumah tangga jadi nggak harmonis, sedih juga ya. Efeknya adalah terhadap anak juga sedih sekali. Anaknya kan kalau papa mamanya tengkar itu kan sekarang udah bisa ngomong gitu loh. Kalau papa mama tengkar itu dia sedih kayak gitu loh. Nah, saya pasti dulu waktu dia kecil juga dia merasakan hal yang sama. Tapi bersyukur punya teman-teman yang selalu mengingatkan juga ya dan belajar dari firman Tuhan juga bahwa saya juga mesti punya hati yang respect, hati yang mau juga rendah hati ya, karena itu sulit sekali ya. Sulit sekali pada saat kejadian misalnya saya merasa bahwa saya nggak salah itu untuk merendahkan hati itu, butuh perjuangan yang sangat ini ya. Aduh, sangat gak enak di hati ya. Misalnya nggak salah terus harus memulai untuk berbicara dulu itu rasanya wah kayak nggak terima gitu loh, pertentangan di dalam hati kayak gitu loh. Tapi semakin kesini saya belajar bahwa ini semua saya lakukan ya untuk Tuhan kayak gitu loh. Untuk Tuhan saya belajar untuk saya juga mau hubungan saya semakin baik. Ya seperti tadi saya belajar untuk mengkomunikasikan tepatnya dengan cara yang vulnerable terhadap suami, yang walaupun itu nggak gampang, apalagi kalau suami ya, misalnya tanyain yang apa namanya, ada yang perlu diselesaikan kayak gitu kan, dia ngomongnya apa nggak ada kayak gitu. Nah itu saya merasa ya apa sih maksudnya udah tahu misalnya dia yang ini kayak yang cari gara-gara, tapi saya tetap harus rendah hati untuk memulai pembicaraan. Udah ditanyain masih ngomongnya nggak ada yang salah, nggak ada yang perlu diselesaikan, itu rasanya mendidih ya. Rasanya pengen aduh orang ini ya gitu. Saya coba korek-korek sampean ya kira-kira ada nggak yang mau diselesaikan kayak gitu. Itu untuk ngomong seperti itu butuh hati yang aduh benar-benar di rendah hati gitu ya. Rasanya mau nyolot aja kayak gitu loh. Kalau bisa tuh nyolot aja. Kamu tuh aku sudah berusaha begini begitu gitu ya, pengennya. Tapi belajar dari hari ini benar-benar kita mempunyai posisi sebagai seorang istri, sebagai seorang penolong yang mungkin suami kita juga nggak sempurna, kita pun juga mungkin sebenarnya banyak area yang kita juga lemah, ya saling lah kita apa ya, saya juga melakukan bagian saya untuk suami supaya dia juga bertumbuh, juga supaya hubungan kita semakin bagus kayak gitu. Thank you Jona sudah diingatkan. Amin. Thank you Li for sharing. Amin. Thank you Lia. Ini memang wanita mandiri. Awesome, Bre. Mantap. Oke. Sekarang kita masuk ke polling ya. Sebelum kita tutup dengan doa. Sebentar ya Mame, jangan keluar dulu. Kita polling, kita tutup doa, baru kita bubar ya. Oke, Feni silakan pollingnya. Oke, Mams, aku launch polling ya. Silakan diisi. Ada 3 pertanyaan ya. Thank you. Oke. Langsung jawab di layar aja, cetek. Silakan bisa dipilih. Dipilih. Pilihan ganda nih, kayak sekolah lagi kita. Ya, polling udah berjalan. Thank you, Mams. Silakan pada diisi. 3 pertanyaan ya? 3 pertanyaan aja ya.
Oke, masih berjalan. Oke, silakan diisi ya yang berikut. Wah. Ada yang main musik loh. Siapa tuh? Ada yang Anaknya jatuh udah kayaknya ini itu. loh. Anaknya udah mau bikin tragedi baru. Oke, polling masih berjalan ya. Ada yang belum ngisi? Ya, masih berjalan. Oke. Cukup? Masih ada yang belum isi? Masih ada, Mams? Thank you Udah? loh, Mam, untuk ininya, isi pollingnya untuk membantu kita ke depannya lebih baik lagi, Mam, in touch-nya. Yes. Oke? Oke, udah? Oke. Thank you for coming, and minggu depan ya kita masih ada Mam in touch, dan kita akan bicarakan tentang, sebenarnya hari ini karakter wanita. Minggu depan kita akan bicara tentang pernikahan lebih dalam lagi. Ya, dan Ya, kita mengundang, jauh nih ngundangnya dari kita ngundang Ibu Mike Purwanti untuk bicara buat kita, dan ini undangannya. Tada. Ini tiap minggu ya diadain ya? Yes, tiap minggu. Jadi habis merit kita topiknya ada 3, karakter wanita. Nah, ini untuk minggu depan marriage, minggu depan lagi tentang parenting. Parenting talk. Oke? Cantik kan? Oke. Yang mau ikut minggu depan segera daftar, karena Zoom cuma bisa 100 orang, sisanya kita akan masukin ke dalam YouTube, di link YouTube ya, Moms. Thank you for coming. Kita tutup dengan doa yuk. Tuhan Allah Bapa yang di surga, Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk waktu ini, di masa seperti ini, Engkau mengizinkan kami berkumpul, Tuhan, untuk membahas tentang wanita di dalam Engkau. Wanita yang Engkau ciptakan ya Tuhan. Tuhan terima kasih sertai Jonah untuk berbicara apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Bantu kami ya Tuhan, menjadi wanita, menjadi istri yang rendah hati Tuhan. Mungkin ketika pelajaran ini diutarakan, ada hal-hal di pikiran kita yang kita maaf sama suami kami. Ada yang perlu kita lebih rendah hati lagi bicarakan untuk kita menyelesaikan dengan cara Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kerendahan hati Engkau ada Tuhan. Dan kesombongan itu akan lead kita, memimpin kita pada hal yang iblis inginkan, bukan yang Engkau inginkan Tuhan. Dan akhirnya tidak hanya kita frustasi, kita membuat pasangan atau satu rumah kita frustasi di masa seperti ini. Bapak terima kasih kita bisa berkumpul seperti ini, bisa saling mengingatkan, bisa diingatkan kembali Tuhan untuk masuk ke jalur Engkau kembali ya Bapak. Thank you untuk semua penyertaan Engkau. Saya berdoa untuk semua moms yang hadir di sini bisa tersentuh hatinya dan kembali melakukan firman, dan ketika mereka melakukan itu, mereka bisa experience you. Thank you Tuhan untuk semuanya. Kami mau serahkan sisa hari ini, dinner kami dengan suami dan anak, dan segala hal yang kami sedang usahakan, biarlah Engkau yang memberkati Tuhan. Bila itu searah dengan tujuan Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, hanya ke dalam nama anaknya Yesus semua berdoa. Amin. Amin. Thank you ya, Mama. Thank you. Thank you. Thank you, Jonah.